Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, informasi yang sudah kita bagikan pagi hari ini di program Panorama Pagi Kota Daeng ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jalan sebentar pukul 7 ada info kabarana, lalu berlanjut di program Mbak Ribasa Jangki kemana-mana. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Apapun nanti terjadi, ku ingin engkau setia. Bagaikan Romi dan Yuli, sehidup semati. Diriku bukanlah rokok, kau isap lalu kau buang. Diriku bukanlah gula, pemanis kopi pahitmu. Diriku tercipta untukmu. Diriku terlahir untukmu. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Apapun nanti terjadi, ku ingin engkau setia. Bagaikan Romi dan Yuli, sehidup semati. Diriku bukanlah rokok, kau isap lalu kau buang. Diriku bukanlah gula, pemanis kopi pahitmu. Diriku tercipta untukmu. Diriku terlahir untukmu. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli. Kalau memang jodoh, mau apa lagi? Jangankan gunung yang tinggi, pedang pun tak akan mampu memisahkan kau dan aku sayang. Memutuskan tali cinta kita. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Bagaikan sayur dan garam, kita memang sejoli.
Kabaratna Pro 4. Info kabaran di pukul 7 pagi ini Sari Batang Malabiriku Ika Rambi. Suku Amatoa atau yang biasa disebut dengan suku Kajang ini memiliki berbagai tradisi yang telah mereka lakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi Ika Rambi. Ika Rambi adalah tradisi yang dilakukan suatu keluarga ketika sedang berduka. Keluarga yang sedang berduka karena kematian anggota keluarganya ini hanya boleh menggunakan sarung hitam yang dililitkan menutupi seluruh badan dan tanpa menggunakan baju. Selain hanya boleh menggunakan sarung hitam, keluarga yang sedang berduka juga tidak diperbolehkan mandi selama 40 hari. Tradisi Ika Rambi ini dilakukan selama 40 hari di mana masih dipertahankan oleh masyarakat suku Kajang hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Demikian info kabarana perempat dari Makassar di pukul 8 pagi ini. Info kabarana selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baca-baca mi baca-bacangku
mi baca-bacangku, ku minyakku, ngapa pila bela kiri nake, oh dengkanang, oh dengkanang, oh dengkanang, oh dengkanang, oh dengkanang.
Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan. Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk. Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing. Yang di sini waktu kita ekskavasi kebanyakan kita temukan itu penduduk Meriam ya. Benteng Sumba Opu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi Bari Basa dimanapun berada ya. Senang sekali kebersamaan kita pagi hari ini, memberikan semangat pagi untuk kita semua. Nah, ini informasi saya pagi hari ini kutip dari ri.co, di mana Wali Kota Makassar Rani Pomanto ini merevitalisasi kontainer. Jadi nanti kontainer ini akan digunakan untuk banyak fungsi ya. Nah, tidak main-main ya. Sari Batang Malabirigu
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto resmi merevitalisasi kontainer Makassar Recover menjadi kontainer terpadu Makassar atau disingkat Konter. Berpusat di Kelurahan Masale, Kecamatan Parangkukang, peresmian sudah dilakukan pada Senin kemarin ya, serentak di 14 kecamatan di Kota Makassar. Nah, dalam sambutannya, wali kota ini mengatakan jikalau kontainer yang sebelumnya digunakan sebagai pusat aktivitas pencegahan COVID-19, kini sudah beralih fungsi menjadi pusat perbantuan pelayanan publik. Nah, jadi banyak sekali fungsi yang bisa digunakan di kontainer ini. Antara lain masyarakat ketika misal ada yang meninggal ini dan membutuhkan kain kafan bisa langsung meminta pada kontainer terpadu Makassar. Selain itu bisa juga kalau misalnya mau bayar PBB, nah bisa langsung ke konter ini. Jadi banyak fungsi yang bisa kita lakukan di kontainer ini. Nah, nanti juga di sekitaran kontainer ini nanti akan dijual hasil dari lorong wisata seperti sayur organik ya yang sangat segar, lombok dan beberapa macam budidaya lorong wisata. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin kontainer ini dengan harapan inovasi kontainer ini bisa menjadi bagian penyempurnaan pelayanan publik yang lebih responsif, detail dan bisa mendengar masyarakat. Nah, mari silakan Sari Batang Malabirigo yang mau bergabung, saya menanti di 0811 400 9250 ya. Jadi Wali Kota Makassar kita punya inovasi kembali terbaru ya. Tentunya untuk bisa menambah semangat atau daya dobrak gitu ya untuk perkembangan pelayanan di Kota Makassar melalui kontainer ya, melalui kontainer. Nah, ini kemarin sudah di launching ya tepatnya pada Senin kemarin 3 Juli 2023 serentak di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, tidak main-main, ini ada 40 pelayanan publik kontainer yang sudah disiapkan. Nah, kontainer-kontainer ini nantinya dulunya ini dipakai untuk COVID-19. Setelah COVID landai, kontainer ini kemudian berubah fungsi adalah supaya masyarakat bisa merasakan fungsi kontainer itu sendiri. Antara lain, ketika misalnya ada yang meninggal butuh kain kafan gratis bisa langsung meminta ya, dan itu langsung bisa diberikan secara gratis. Selain itu juga yang ingin bayar PBB bisa langsung di kontainer ini, tidak perlu pusing cari-cari ya karena ini sudah tersedia di 14 kecamatan di Kota Makassar. Kemudian di kontainer ini juga ya, ini dijual hasil dari produk hasil dari masyarakat ya di lorong-lorong wisata yang selama ini sudah digalakan. Antara lain di lorong itu nanti masyarakat menjual ketika kita ingin membutuhkan sayur-sayur organik. Nah, sudah tidak perlu jauh-jauh ke pasar lagi karena kontainer ini sekali lagi sudah tersedia di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Apakah di Kecamatan Sari Batang Malabirigo sudah ada? Boleh bergabung, boleh memberikan informasinya di 0811 400 9250. Setelah kita nikmati dulu yang satu ini.
waktu nuri nake ero mako angerangi rokok mana cek laja na cambaki baru kere mi mai kere mi rupakananmu.
Ekowisata Mangrove Langtebung berada di pesisir utara Makassar, tepatnya di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea. Destinasi ini kerap menjadi salah satu alternatif lokasi liburan bagi warga setempat, serta menjadi favorit bagi mereka yang ingin melihat panorama matahari terbenam. Hutan bakau ini membentang sekitar 2 km hingga ke laut lepas, menghadap tepat ke arah Selat Makassar, dan lokasinya sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata dan bersantai. Kawasan ekowisata Mangrove Langtebung juga sudah lebih indah dari sebelumnya. Terdapat jembatan kayu yang menyeruak di antara rimbunan tanaman mangrove. Jembatan berwarna mencolok ini juga berfungsi sebagai dermaga menuju pantai tempat perahu nelayan berlabuh. Panjangnya mencapai sekitar 270 meter dan dilengkapi juga pondokan kecil untuk beristirahat. Salah satunya sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelian tiket. Pengunjung juga diperbolehkan duduk-duduk santai, menikmati indahnya panorama sekitar hutan bakau dengan leluasa. Menurut Saraba, pengelola kawasan ekowisata Mangrove Langtebung, keberadaan kawasan ekowisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Bakau merupakan rumah nyaman bagi kepiting dan kerap dijadikan sebagai tempat bertelur serta berkembang biak. Warga pun kini kerap memanen kepiting dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mulai restorasi mantap ini dari tahun 1982. Nanti setelah masuk di 2006 baru kelihatan mantapnya sudah tumbuh hijau yang sepanjang pesisir Langtebung. Di 2016 baru betul-betul sudah kita menanam seluas kurang lebih 15 hektar sepanjang pesisir Langtebung ini. Ya. Kemudian sampai akhirnya dijadikan ekowisata, bagaimana ceritanya Pak? Kalau awalnya ini dijadikan ekowisata, awalnya saya meminta bantuan dari program CCD IPAK. Ini sebenarnya wisata ini tidak ada sama sekali di dalam benak saya bahwa akan jadi wisata Mangrove Langtebung ini. Karena saya bermohon untuk bantuan di program CCD IPAK ini hanya bermohon untuk tambatan perahu dengan rumah pertemuan kelompok. Namanya itu Pondok Informasi. Jadi awalnya seperti itu Pak? Iya. Iya. Nah, sejak kapan kemudian akhirnya dijadikan ekowisata? Setelah dijadikan ekowisata ini ada tambahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan di 2017. Sudah mulai kita jadikan ekowisata karena pengunjung sudah mulai merangsek masuk di 2017 itu. Setelah kita bertahap demi bertahap, di 2018 lagi kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang 110 meter. Akhirnya dia menuju ke utara di Selat Mangrove. Tambah mulai lagi dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Oke. Nah, ini sebenarnya pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat atau ada support dari pemerintah? Kalau pengelolaannya ini betul-betul dikelola oleh masyarakat karena ada tertera di situ pada kartis masuk yaitu atas nama LPM Kelurahan Bira. Iya, jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah masyarakat yang mengelola Pak ya. Nah, kalau penanaman sendiri, apakah memang masyarakat yang melakukan penanaman mangrove atau? Kalau penanaman ini dari 2018 sampai sekarang ini sudah mulai penanaman ini dilaksanakan oleh komunitas seluruh Indonesia datang di sini. Jangan sampai dibilang hanya masyarakat Sulawesi saja, biar dari Jawa, dari luar negeri pun
datang di sini menanam. Iya. Iya. Kalau boleh tahu ini lahan sebenarnya milik pemerintah atau lahan kelola masyarakat, Pak? Kalau lahan ini yang kita tanami mangrove ini betul-betul tanah negara, tanah pemerintah. Kebetulan di tahun 2016 itu memang ada rencana dari sebagian masyarakat dan sebagian dari instansi pemerintah mematok di 2016. Tapi setelah 2020 ada kejadian perusakan mangrove, ada penebangan, saya melaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya sertifikat yang pernah dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar ini mengembalikan sertifikat lewat PLT Wali Kota pada saat itu, yaitu Profesor Yusra Yusuf. Selain menahan deburan ombak dan hembusan angin, mangrove juga berfungsi menahan abrasi serta menghisap limbah kiriman dari kapal lain. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, kita berlanjut lagi. Saripata Malabiriku, selamat pagi. Saya tidak sendiri tapi sudah ditemani oleh mana Suharata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, sehat-sehat ya Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Iya. Jadi hari ini Saripata Malabiriku kita berbicara Indo mengenai revitalisasi kontainer. Nah, kontainer-kontainer dulu itu kan dulu waktu masih pandemi kan kontainer ini dipakai ya. Iya, betul. Setelah Covid selesai, akhirnya sekarang kontainer ini digunakan kembali, maksudnya sudah beralih fungsi menjadi pusat untuk membantu masyarakat. Betul sekali. Jadi kegiatan umum publik begitu ya. Iya. Dan program ini sudah di-launching kemarin di 14 kecamatan sekota Makassar. Alhamdulillah iya. Iya, Berjalan lancar ya. Oleh Wali Kota Makassar pada Senin 3 Juli 2023 ya. Nah, tidak main-main, ini ada 40 kontainer yang nanti akan secara bertahap ya. Iya. Akan ada di 14 kecamatan sekota Makassar. Iya. Jadi fungsinya banyak sekali Indo Iya, ya. betul sekali. Fungsinya banyak sekali. Iya. Ini antara lain kalau misalnya ada yang meninggal begitu ya. Iya. Kalau butuh kain kafan gratis, nah bisa langsung minta di sini. Betul sekali. Nah, kemudian juga kalau yang mau bayar PBB, nah bisa juga bayar di sini. Alhamdulillah semua sudah tersedia. Sudah tersedia. Alhamdulillah. Iya. Ya. Dengan cara kita saja ke situ. Jadi tidak usah kemana-mana lagi ya. Kemana-mana yang tidak usah jauh-jauh. Iya, karena sudah ada di 14 kecamatan yang ada di seluruh kota Makassar ya. Jadi Saripata Malabiriku kalau butuh apa-apa. Nah,
nanti di lorong ini juga nanti akan dijual tahu ini kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Iya betul. Seperti misalnya sayur, lombok, ikan, iya. Jadi apa namanya? Tempatnya juga bersih ya. Iya harus bersih. Tempatnya juga bersih. Supaya orang datang berbondong-bondong ke situ. Berbelanja. Nyaman juga belanja. Ya, itu dia. Betul sekali. Jadi mari silakan bagaimana tanggapan tak? Silakan. Yang mau bergabung 0811 400 9250. Iya. Nah. Ditunggu teleponnya ya. Ditunggu teleponnya ya. Oke. Jadi kemana-mana di Saribata Malabiriku. Nanti kita akan kembali saat lagi. Iya. Pena
siapa kasih makan kalau kita tidak pikirnya. Kenapa dipakai tongkat? Karena jatuh Bu, akhirnya ini rusak di dalam ini. Tak bisa hancur di dalam itu tulang. Terik matahari nampak tangguh di atas kepala para tukang sol sepatu di sepanjang jalan Baji Minasa. Saya lantas menyapa salah satu tukang sol sepatu yang tua duduk termenung dan di samping kursi kanan kirinya nampak sepasang tongkat untuk berjalan. Dengan baju lusuh putih, celana yang sobek di bagian pahanya, dan tanpa alas kaki, dia duduk menanti rejeki dari alas kaki. Ya Allah, roda kueram Bu. Bajigai penghasilan dan si gede daripada beca ya. Biasa tong nasimpang Ibu, baru dia bilang sebentar datang, tidak datang menambil. Simpan dulu sampai datang merenya. Biasa ada tak 3 hari, tak 1 minggu baru datang ambil. Tidak ada misteriku iya. Iya, kami ada sendiri Bu. Ada di rumahnya anakku tapi saya tidak mau ke sana. Ada malu-malu kok. Jadi aman join Bu, kontrak kali-kali bala. Kontrak rumah Bu, 250. Iya, biasa Pak Gompong Ibu. Biasa ku simpan tak 20. Sampai cukup 1 bulan. Tuh bayar kontrakan tak? Ya. Tena duit tak? Kenapa minyo? Cari tayo patanda bala pa wagi kana bulan ribu ko na niya doy. Ay kurang pamasukan ko na corona. Tapi jaja may sumasud mga pera sa sana. Jadi sa pera sa. Teto pa na bayan na rapid ko tarabalak ko. Apay siya mo na pa 50 bagompo eh. Orang de Karuba itu biasa bawakan nasi. Kontra rumah juga di sini, Pagasili. Pande, pria tua dengan penampilan lusuhnya, bercerita kalau sehari-harinya dia hidup sendiri di rumah kontrakan yang harus dia bayar setiap bulannya. Dari menyimpan pemasukan hasil perbaikan sol sepatu, Pande gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, dia mendapat bantuan dari tetangganya. Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, dia hanya bisa meminjam uang dari orang lain. Ay, biasa tidak karuang Bu. Leba ini Bu. Bayar perbaiki sepatu? Iya. Dalam 1 hari ada orang perbaiki sepatu deh? Iya ada. Berapa penghasilan tak 1 hari deh? Biasa kita dapat penghasilan lebih 100 1 hari. Lebih 100 kalau bayar pekerjaan banyak. Di tengah cuaca panas seperti ini pun, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Daeng Pande, setiap hari adalah hari kerja. Di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah, di situ ia akan terus berusaha, dan hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Tak terasa hari semakin siang, Daeng Pande nampak menjahit sepatu berwarna coklat yang di pangkunya. Tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang menggunakan sepeda motor. Bertanya, "Daeng, jadi mi sepatuku yang harga 15.000 kemarin ku bawa." Dengan wajah tuahnya, Daeng Pande menggunakan tongkatnya untuk mencari bungkusan sepatu yang terhambur di trotoar Jalan Cendrawasih, lokasi tempatnya bekerja. Dengan sigap, dia mengambil kantongan biru yang telah selesai dia jahit, kemudian memberikan kepada Ica, perempuan yang mempercayakan sendalnya dijahit oleh Daeng Pande. Ica, aku. Oh, sandal anak-anak. Iya, itu yang 15 ke kemarin. Karena anu baru memang itu. Jadi kusut nanti tak lepas karena ini speak lari-lari. Dari profesi ini memang tidak bisa membuatnya kaya. Namun setidaknya Daeng Pande memberikan rasa bahagia bagi orang yang berkantong pas-pasan
saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya. Di usianya yang sudah senja, ia tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk, hanya menginginkan dirinya tetap sehat, sehingga masih dapat melakukan aktivitas untuk makan dengan hanya mengandalkan alas kaki orang-orang. Siapa kasih makan kalau kita tidak pikir ya? Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4. Info kabar Ratna Pro 4 dari Makassar di pukul 8 pagi ini. Macini Sumbala juara lomba kelurahan. Kelurahan Macini Sumbala yang terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar patut dicontoh oleh kelurahan lain yang ada di Kota Makassar karena berhasil meraih juara pertama dalam lomba kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 90,60. Penilaian tersebut didasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2141 tahun 2023 pertanggal 3 Juli 2023. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto merasa bersyukur atas kemenangan Macini Sombala dalam lomba tingkat provinsi. Ya, Dani sapaan akrabnya mengapresiasi semua pihak yang telah berperan serta dan berkontribusi sehingga Macini Sombala berhasil menjadi juara pertama. Wali Kota berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar Kelurahan Macini Sombala dapat meraih kemenangan di tingkat nasional. Demikian info kabar Ratna Pro 4 RRI Makassar di pukul 8 pagi ini. Kabar Ratna selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang dan kita lanjutkan kembali program Bakri Basa. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kami
apa tidak gitu, tidak. Cuman anakku ini yang satu puasa. Mudah-mudahan dia ingat sama orang tua pulang. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Yang penting asal dia itu keluarganya baik-baik di sana. Gitu. Bibi berusia 79 tahun duduk diam sambil memandang orang berlalu lalang sambil sesekali menawarkan dagangan kerupuknya. Dengan harga Rp10.000 dapat 3 bungkus kerupuk tempe. Bibi Sumarni, kami menyebutnya Bibi. Beliau merupakan warga Jalan Tanjung yang sehari-harinya harus naik angkutan umum PT-PT untuk berdagang di warung lalapan Pak Toha. Sambil sesekali beliau melap air yang menetes di sudut matanya karena teringat akan kelakuan anaknya yang berada di luar kota Makassar, di mana menurut pengakuan Bibi, sang anak tidak pernah berkomunikasi maupun mengirimkan uang untuk hidup. Makanya kenapa di usia senjanya dia gigih berjualan dari warung ke warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selalu manggil Bibi. Iya namanya Sumarni. Sekarang ini keluar itu jualan kerupuk. Tinggalnya di Jembatan Merah, di Jalan Tanjung, Jalan Gusung Jihad, nomor 31. Udah ada 3 tahun. Seberapa yang penting asal bisa itu beli beras 1 liter 2 liter. Itu kasih makan dia anak cucu. Anakku banyak 8, tapi mencar semua. Nggak ada yang ingat orang tua. Cuman saya sendiri yang cari makan, kasih makan anak cucuku. Selalu diantarin sama tukang kerupuk, besok dibayar gitu. Nanti ambil lagi ini, besok lagi dibayar gitu. Tadinya di sana, di pantai Lesari. Tapi itu misa-misa. Jadi jam berapa kita keluar dari rumah ini, Mbak? Jam 3, naik PT-PT. Nanti pulangnya dijemput sama anakku. Anakku udah besar, udah ada 5. Cucuku aja banyak, 20. Ada di Langka Belitung, ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Surabaya. Bagus, cuman nggak ada dia hubungin bilang, Mak, baik-baik apa tidak gitu, tidak. Cuman anakku jadi yang satu, ngurusin saya. Itu saya kasih makan apa, saya cariin uang apa untuk belanja kalau dia nggak punya beras apa gitu. Jadi saya sendiri yang cari makan. Dulunya, Bibi seorang tukang cuci keliling dari rumah ke rumah. Profesi menjadi tukang cuci sudah digeluti sejak anaknya masih kecil. Terkadang, Bibi membawa anaknya saat harus bekerja sebagai tukang cuci baju keliling. Ketika anaknya masih kecil, Bibi sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan dan di usia senja pun tak berhenti dia bekerja untuk anaknya. Layaknya lirik lagu Iwan Fals, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Itu masih kecil-kecil, selalu aku bawa-bawa itu sampai besar lagi lalu punya suami. Tinggal sama saya 2. Nggak ada juga kirim-kirim uang apa, tidak. Biar yang penting asal hidup, bisa cari makan sendiri sama suaminya, sama anaknya gitu. Saya sih berdoa aja sama yang kuasa. Kalau dia ingat syukur, nggak ingat ya nggak apa-apa gitu. Paling juga penghasilannya suka 200, 250 gitu. Yang penting asal habis ini uangnya orang kesetorin gitu. Paling dapat uang beli beras 2 liter gitu. Pesan ini menggambarkan bagaimana perasaan Bibi terhadap anaknya. Kasih ibu yang tak pernah lekang dengan langkah yang tertatih menapaki jalannya hidup untuk memenuhi kebutuhan. Dari kriuknya kerupuk sebagai sandaran hidup. Saya aja berdoa sama yang kuasa. Mudah-mudahan dia ingat sama orang tua pulang. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Yang penting asal dia itu keluarganya baik-baik di sana. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang
masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, kita masih bersama di program Bari Basa ya. Nah, apakah kontainer-kontainer yang kemarin sudah di-launching oleh Wali Kota sudah ada di tempat tak? Iya, sudah ada saya. Karena ini sudah ada di 14 kecamatan Iya, ya. betul sekali. Yang ada di Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, jadi kontainer-kontainer ini namanya sudah beralih fungsi. Iya. Kalau dulu kontainer ini digunakan untuk COVID-19 ya. Iya. Nah, sekarang kontainer ini dipakai Iya, yang bermanfaat. untuk dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Iya, biasa juga PT Pos Indonesia ke depan akan efisiensi jumlah tersebut, antara lain dengan cara penambahan. Ya, jumlahnya banyak begitu, dengan cara ditambahkan lagi. Iya. Seperti itu. Dan harapannya bahwa dengan adanya kontainer ini bisa memudahkan kita masyarakat ya untuk bisa membantu masyarakat dengan bayar biasa PBB, kemudian listrik, PDAM, ya seperti itu. Jadi kontainer-kontainer ini digunakan untuk membantu meringankan kegiatan masyarakat ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misal nanti besok-besok ada yang berduka ya. Terus butuh kain kafan, nah bisa langsung minta di kontainer ini, konter ya, kontainer terpadu Makassar ya. Jadi dia ini multifungsi, Ndoita, multifungsi. Nah, apakah kontainer ini sudah ada di Kecamatan Tak, Sari Batang Malabiriku? Sudah ada, Macini Sombala. Oh, sudah ada. Iya. Oke. Di tempatnya Indoita sudah ada. Kalau di tempat yang lain, yang di Sari Batang Malabiriku yang lain tempatnya, boleh mari silakan bisa bergabung, mungkin bisa berbagi informasi ya. Kira-kira manfaat apa saja yang sudah dirasakan ya hingga saat ini. Iya. Nanti yang mau bergabung kita nikmati dulu lagu-lagu deh. Iya.
karena Allah tanakan rekari nawa-nawa kirang gapa Allah kita kareso iya ni sabah kamami antu kina taba pangakali ena taba banjulu pian dere elo ande tea eco Taniana manana umagia temato
kasih ambil saja nak. Daripada keperluan sekolahmu itu, mudah-mudahan kamu nanti yang berhasil. Kalau tidak ada ini hari, mungkin besok ada. Kalau tidak ada besok, mungkin lusa begitu. Ji. Tidak putus asa mencari nafkah itu. Menikmati keindahan anjungan Pantai Losari terlihat dari beberapa miniatur yang mewakili beberapa suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah adanya miniatur alat transportasi tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kota Makassar. Becak, begitu orang menyebutnya. Dulunya, becak dikenal sebagai alat transportasi sejak akhir tahun 1930-an pasca perang. Ketika jalur dan moda transportasi kian berkembang, becak tetap bertahan. Bahkan, ia menjadi moda transportasi yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, sepanjang perjalanan saya di sekitar lokasi anjungan Pantai Losari, saya tidak melihat keberadaan becak. Di manakah keberadaan becak saat ini? Apakah becak sudah tergantikan dengan alat transportasi berbasis online? Atau tergantikan oleh transportasi becak motor? Saya Dentola, usia saya 67 tahun. Kerjaanku tukang becak. Kalau saya pernah tahun 69 saya bawa becak. Ya, setahu saya kurang lebih 40 tahun mendayung becak itu. Daeng Tolah, salah satu pengayuh becak yang entah saat ini apakah masih dibutuhkan jasa transportasinya oleh masyarakat. Nama saya Ida. Becak, lama aku tidak lihat becak. Saya Reski Rahmania, saya lebih sering naik ojek online untuk berangkat ke sekolah. Ya, namaku Tira. Kalau naik becak itu 10 tahun lalu, Kak. Terakhir naik becak. Nama saya Ali, saya mahasiswa. Tidak kusuka naik becak, mending naik ojek. Ternyata sebagian masyarakat di Kota Makassar sudah lama tidak menggunakan jasa transportasi becak. Apa yang membuat mereka memilih meninggalkan becak dan memilih jasa transportasi yang baru berbasis online atau memilih menggunakan becak motor? Ketika menggunakan jasa transportasi online, cenderung lebih cepat dan bisa memuat barang yang banyak. Sementara becak hanya bisa memuat 2 orang. Waktu tempuh yang cukup lama karena becak harus dikayuh. Ditambah lagi banyak jalur jalan yang tertutup untuk penggunaan becak. Selain itu, menggunakan jasa pengayuh becak seringkali terkesan tidak manusiawi, walaupun tarifnya hampir sama dengan menggunakan becak motor. Kalau saya punya penghasilan tidak menentu, ada kalanya 47.000, ada kalanya 30-an. Karena mungkin juga pengaruh banyaknya ojek-ojek karena mungkin banyaknya ojek online, makanya kurang barangkali orang mau naik beca. Kalau banyak juga jalur tertutup, jalur beca. Deng, tapi Deng, tidak boleh lewat becak di jalur Pantai Losari. Ini jalan protokol, Deng. Maaf Pak Polisi, tidak tahu. Selama perjalanan di Pantai Losari, yang saya lihat hanya keberadaan alat transportasi berbasis online, PT-PT, dan sekarang becak pun sudah termodifikasi menjadi becak motor. Mungkin hal inilah yang membuat sekarang becak sudah jarang ditemukan di Kota Makassar. Akankah ikon ini tetap bertahan? Ataukah hanya tinggal patung yang berdiri membisu menatap indahnya Pantai Losari? Usulan
Losari disaksikan deru ombak. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Saribata Malabiriku ya, di Tempata Indoita sudah ada di, oke, sudah ada kontainernya. Nah, kalau di Macini Sombala ya. Nah, kalau misalnya di Tempata Saribata Malabiriku di tempat tinggal tadi, karena ini sudah ada 14 kecamatan ya. Salah satunya ada di Macini Sombala. Nah, jadi kontainer ini sekarang sudah berubah fungsi. Kalau dulu digunakan untuk COVID-19. Nah, kali ini membantu masyarakat. Oke, kita terima dulu penelpon kita. Selamat pagi Baribasa. Selamat pagi. Selamat. Baribasa, Iya, selamat pagi Bundaku. Sehat selalu. Amin, amin. Cuaca mendung-mendung. Iya. Mendung manja di. Manja, cocok. Mendung. Iya, Bunda. Ini Wali Kota Makassar sudah melaunching, ada beberapa kecamatan di Kota Makassar yang sudah diberikan kontainer. Jadi nanti kontainer ini dia sudah berubah fungsi. Kalau dulu dipakai untuk COVID-19, sekarang sudah dipakai untuk berbagai macam kegiatan untuk membantu masyarakat. Salah satunya kalau misalnya ada yang lagi berduka butuh kain kafan, tinggal minta saja sudah ada. Iya. Urus PBB juga sudah nggak perlu kemana-mana. Oh, di Marus belum ada ya? Oh iya, nanti kita tempatnya. Semoga saja nanti di sana. Jadi dapat. Iya, amin. Itu dia, betul. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau apa-apa sudah ada, sudah tidak perlu ke kota lagi ya, karena kan sudah, tidak perlu jauh-jauh maksudnya. Betul. Gitu. Nah, kalau nanti sudah dapat ya, Bunda ya. Mudah-mudahan. Iya, amin. Kita harapkan selalu seperti itu. Betul. Oke sayang. Iya, Bundaku. Terima kasih. Iya, terima kasih. Amin. Kita semua sehat semuanya ya. Iya, Bunda. Kalau siapa yang semanta itu Bunda Cang? Indo Ita. Siapakah? Ya. Suaranya merdu sekali Mbak Ita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sehat kita yang Iya, amin. Iya, insya Allah. Amin. Terima kasih. Bunda Ita pagi-pagi sarapannya Bunda Ita. Biasa itu Bunda Ita selalu bawa. Oh, alhamdulillah. Iya. Oke Pak sayang buat Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Terima kasih Ani di KPU Maros ya. Bunda Haji Ani sudah bersama kita pagi hari betul ini. Sekali. Dan beliau minta kalau bisa jangan cuma di Makassar ya. Iya, dibagikan juga di tempat. Iya, tahu di tempat di Kota Maros juga maksudnya. Iya, supaya bisa dapat. Iya. Selamat pagi Baribasa. Selamat pagi. Dede, selamat pagi. Ulala. Ini tamu agung. Apa kabar tak ayahandaku? Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Udah tuh. Yang benar. Mantap betul. Yang benar. Tidak asing lagi suara. Di Pampang ya, di Pampang. Di Pampang tinggal ya. Bukan di asrama haji kah? Bukan di Pampang dong. Saya lupa namanya ini. Siapa sih namanya? Oh, Pak Umar. Iya tahu. Luar biasa ya, luar biasa. Ayahandaku. Mana sepasang merpatita? Itu di dalam cuci piring. Oh, nanti saya bantu pale deh. Iya. Pampan sere tahu Pampan sere. Iya. Bagaimana pendapatnya maksudnya? Jadi nanti masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh lagi karena nanti akan ada kontainer, yang membantu. Iya.
Kalau misalnya kita mau bayar PBB itu, Iya. Iya, ndak perlu jauh-jauh di. selain dari Iya. kantornya. Betul. Jalan-jalan tuh kalau ada di Kelurahan Pampang kan? Iya. Iya betul sekali. Nah, seperti itu paham saja tahu itu Kamantan Lurah. Oh, asik. Semoga beliau bisa monitor dan bisa bergabung di sini ya. Pasti itu Iya. monitor kalau paham saya. Ah. Kamantan Lurah. Asik. Jadi kita senang ya ini program wali kota ya. Jadi ndak perlu lagi jauh-jauh ya. Iya, senang sekali. Ih, mantap. Apalagi bisa dilapor di situ. Oh. PBB. Jadi nanti kalau bayar PBB ndak perlu jauh-jauh. Listrik. Ya dengan listrik juga Iya. boleh. Ndak perlu jauh-jauh. Perlu jauh-jauh. Iya. Bagus itu. Iya. Tidak lagi Betul masyarakat. membantu Pak Umar. Ya betul bisa jalan-jalan aja kan. Iya betul sekali. Ndak perlu kemana-mana lagi ya. Tidak kemana-mana. Nah, jadi nanti juga kalau misalnya ndak perlu jauh-jauh pergi ke pasar karena nanti sudah dijual juga sayur-sayur di situ, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana. Tempe, tahu, Iya. pokoknya semua serba ada gitu loh. Enak itu. Iya. Bagus kalau begitu. Iya, jadi setuju ya. Mudah-mudahan lanjut ya. Iya, Amin. amin Iya. Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Iya. Sehat selalu. Amin. Kita juga berdoa ya. Amin, amin. amin, Pak Terima Umar. kasih Ayandaku. Kita pamit loh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Umar Oke. itu tadi ya. Iya. Pak Umar di Pampang Sere. betul sekali. Oke. Biasanya itu Iya. ada teman-teman kita yang biasa masuk itu yang di Barukan. Kok dia enggak masuk ya? Iya, mungkin ini tahu ada Wak. kesibukan Sudah beraktivitas yang lain, iya. ya. Siapapun yang sudah beraktivitas pagi hari ini tetap semangat ya. Iya, semangat. Semoga aktivitasnya lancar. Iya, betul Dan sekali. iya, Ya, oke. ada lagi yang mau bergabung. Terima kasih sekali. Selamat pagi Baribasa. Halo. Bundaku. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Apa kabar ta bundaku? Kabar baik, sangat baik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa ini ya? Tingkatkan wajahnya. Oh, sudah ada matahari. Oh, menyala matahari di. Ya Sudah ada matahari, sudah naik matahari. Oh, sudah ada di ufuk timur. Dia akan membuka hati yang bergembira. Alhamdulillah, amin. Anugerah hidayah dari Allah. Iya. Siapa ini ya? Iya, siapakah ini? Ai siapa nih? Iya, Sudarsia ya. Rap vokalis strip. Oh, rap kali. Rap vokalis. Oh. Yang hati itu maskalah Indonesia. Iya, siapa? Saya lupa ya. Tahu. Tik 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 tik. Bunda Sudarsia tahu ah. Ya, iya. Bunda Sudarsia. Iya. Semangat Ki Bunda. Oh, semangat. Hanya saya tidak pernah dengar lagi ini di udara melalui perompat lagu keroncong. Oh, sudah ada. Dimensi keroncong gitu. Oh iya, coba. Itu kalau bahasa Jawa mungkin keroncong ya. Iya. Ada juga bahasa Indonesianya. Begini bagusnya tuh kalau saya kan untuk melestarikan. Mari Bunda. Lagu-lagu yang lama dan musik yang tertua di Indonesia. Kalau Mas Kelong itu 1 jam bisa masuk. Iya. 1 jam ya kalau enggak dangdut enggak apa-apa karena keroncong dan daerah itu memang 12 itu satu level. Iya. Kalau kita mau berbicara musik yang tertua di Iya, betul. Salah satunya di Indonesia ya. Salah satunya di dunia maksudnya. Betul sekali. Luar biasa. Satu-satu yang ada di dunia, betul. Kalau untuk dunia iya. Satu-satunya yang ada di dunia. Iya, makanya kesempatan ini saya usulkan kalau bisa. Iya. Karena begini, keroncong itu tidak semua orang tahu. Betul. Banyak orang suka dengar, tapi susah dia punya teknik menyanyi apa dan seterusnya. Siapa tahu nanti ulang tahun RRI kita bikin lomba keroncong di. Lomba nyanyi keroncong tuh fans di. Tidak mau masuk lomba, tidak pernah dapat nomor 1. Tidak kan siapa tahu. Tidak, saya main aja begini. Rezeki itu tidak ada yang tahu. Saya tidak usah jadi
apa namanya yang ikut perlombaan. Iya. Saya bintang tamu. Oh asik. Mantap. Bintang tamu. Iya, tapi mari. Ulang tahunnya RRI. Iya. Orang harus hafal syairnya. Oh iya. Tidak seperti elektron dan harus disesuaikan nadanya karena ini kan karaoke dan kita tidak di depan layar. Jadi bagusnya enggak usah pakai karaoke di Bisa tapi layar harus di depannya orang yang menyanyi. Oh, di depannya harus diperhatikan betul-betul. Jadi ada kita tahu. Iya. Tidak apa-apa ya kita ambil, tapi kalau ada kita ingin lagu lain tapi kita tidak lihat syairnya, itu kendalanya lagi. Oh gitu. Jadi saya minta tolong itu layarnya di mukanya orang supaya orang merasa puas menyanyi, kan namanya ulang tahun. Iya. Oh iya, oke masukan ya. Tahun ini saya mungkin sudah dapat juga giliran karena 70 umurku. Luar biasa lansia. Berarti ini apa namanya umur spesial itu. Spesial betul. Luar biasa. Luar biasa. Biasanya ben di luar. Ambot siapa? Deh. Aduh. Iya. Mungkin masih Tindro itu. Mungkin masih Tindro ya. Iya. Kita dengan apa? Saya. Aduh kalau saya kayaknya harus potong kambing ini. Richard saya ditanya barangkali dengan apa saya. Potong itu dombong. Sangat mahal itu tidung bunga. Iya. Karena spesial toh. Iya betul sekali. Betul. Luar biasa. Atau ada yang pakai lo mau di? Yang pakai lo. Iya di. Kenapa nih radio begini? Bagus di penerimaan Bunda. Bagus sih. Iya, Bundaku. Ya. Bagaimana pendapat ini kalau dulu kan kontainer itu kan dulu dipakai untuk COVID-19. Tapi sekarang itu sudah dirubah fungsinya. Jadi sekarang di kontainer itu yang sudah di launching ada di 14 kecamatan di Kota Makassar itu. Jadi kalau besok-besok nanti ada yang berduka misalnya mereka butuh kain kafan tinggal minta saja di kontainernya sudah tersedia. Kemudian mau bayar pajak enggak usah ke jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh karena sudah ada di situ. Kemudian juga nanti di kontainer itu nanti kalau misalnya enggak usah jauh-jauh ke pasar karena nanti ada juga dijual kebutuhan masyarakat seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Bagaimana pendapatnya? Itu sangat bagus memanfaatkan sarana yang lama. Iya. Karena dulu kan sudah tidak berfungsi lagi. Iya. Kalau kita simpan kayak itu kan rugi, itu kan pakai dana. Terus kedua, itu kan sarana untuk pelayanan masyarakat umum. Dan dia kan memerlukan tenaga kerja. Jadi orang yang masuk di situ melayani kan pasti ada dapat bonus atau apa. Iya. Karena yang terjun di situ, yang mengelola, saya rasa bukan pegawai negeri itu. Apakah memang pegawai negeri atau masyarakat yang ada di wilayah setempat atau dari pihak kelurahan? Iya. Tapi yang jelas yang masuk di situ pasti ada imbalan. Dari pemerintah kota tuh. Iya. Ya terus kedua harus menyesuaikan juga harga-harga bahan yang makanan yang ada di situ kan. Iya. Tapi itu bagusnya karena kita tidak jauh-jauh lagi mencari kantor-kantor yang sesuai kita. Betul. Iya. Dari situ tuh. Iya. Jadi pemanfaatan yang paling bagus 100 untuk Pak Dani. Halo Pak Dani. Luar biasa Pak Dani. Sesuanya. Iya. Sama wakilnya tahu yang cantik kan. Oh iya, Ibu Fatma tahu. Pak Dani ini orang tak kali ini bang jadi lagi Pak Dani. Pernah jelasan di sini di kelurahan setelah Alejar. Oh iya. Iya, jadi saya rasa itu saya jempol 2. Iya, jempol 2 betul sekali. Iya, tetapi begini saja, pengaturannya diperbaiki. Jangan hanya pertamanya saja bersemangat dan iya baik. betul. Iya. Kalau di tempat ada Mika nanti kita cek di. Saya cek dulu di kelurahan. Iya. Oke deh. Iya biasa kan di awal-awal kan semangat 45 ya. Iya betul sekali. Tetapi jangan lupa masyarakat setempat harus mendukung. Iya. Ini dukungan perlu. Seperti pihak PKK. Iya. Mulai dari RT RW sampai kelurahan itu mendukung penuh.
dan Anda itu sebagai pendukung dan memberi semangat kepada pengelola dan keberadaan kontainer ini karena kebijakan dari pemerintah kota. Ya toh? Jadi semuanya harus dikemas menjadi satu sehingga menghasilkan satu sukacita dan kegembiraan bagi masyarakat setempat, bahkan masyarakat umum, karena siapa tahu kita berada di tempat lain, kita kebetulan ke situ kan bisa. Bukan hanya di tempat ini saja, siapa tahu di tempat lain kan komputernya itu di mana-mana. Iya, betul sekali. Makanya juga kita beli di situ kalau kebetulan kita lewat, kita singgah, kita kan mau lihat juga kesannya itu bagaimana kesannya di situ, karena semua itu yang terbaik itu meninggalkan kesan yang baik. Jadi ciptakanlah kesan yang baik, suasana yang baik, dan kalau bisa mencairkan suasana. Ada sedikit canda-candanya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu disiplin. Betul karena sekali. ini kan urusan kemasyarakatan. Jadi harus lebih fleksibel ya. Ada juga di situ banyak unsur di dalam yang harus kita terapkan. Itulah gunanya namanya ibu-ibu PKK yang tidak dibina dari dulu sampai sekarang. Terapkanlah itu, perlihatkan bahwa inilah PKK yang tempo dulu dan sekarang. Kalau saya tempo dulu tahun 80-an. Ya, saya tahun 80-an itu saya terjun dan jadi anggota PKK. Ya, luar biasa. Ya, saya sudah menjadi ketua Posyandu dari tahun itu. Nanti di tahun 5 tahun yang lalu baru saya lepas. Kayak itu. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Dan nomor 1 kejernihan hati. Kita harus belajar. Saya sampai tua saya belajar terus yang positif bagaimana. Iya, kayak itu deh. Iya. Oke. Seperti itu kasih kuliah. Luar biasa Bunda Sudarsia memberikan kerencan dulu. Awan lembayung. Asik. Mantap. Menghiasi bandar indah permai. Saya tunggu waktu hari Sabtu kita udah masuk di. Ya? Waktu hari Sabtu kemarin. Saya pikir di studio. Enggak, waktu Dimensi Keroncong. Enggak lolos. Woi anu Kang, Bunda Ica, saya selalu masuk di Pro 1 bocorkan itu. Iya. Karaoke ya? Woi karaoke pop. Asik. Tanya gitu Bung Irfan. Iya. Bagus kalau langsung datang di studio toh? Di malam malam, Bunda Ica jam 10. Begitu. Jam 9 Kang. Oke, Mipale. Ya sudah Bina, indah-indah. Iya, makasih Bunda Sudarsia. Sama-sama Bundaku. Iya, terima kasih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di penghujung kebersamaan kita ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa program ini hadir setiap harinya di Pro 4 RRI Makassar. Nah, Richard Ferdinand. Saya Indoita alias Junita. Kita pamit. Aduh, ya udah kita terima satu penelpon pada yang terakhir deh. Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi bosku. Selamat pagi Pak Hanafi. Hanafi. Iya. Pak Hanafi, bagaimana di tempatnya sudah ada kontainer? Iya. Sekali itu perannya Pak Dani bosku. Iya. Jadi mendukung ya. Membantu masyarakat. Alhamdulillah. Sekaligus mengurangi juga kepadatan lalu lintas. Iya. Perlu pergi jauh-jauh toh. Macet-macet betul tahu. Iya. Oke. Thailand tetap sudah macet. Di mana-mana ya. Iya. Oke saja bosku. Iya. Makasih. Terima kasih Pak Hanafi. Iya. Selalu bosku berdua. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit ya, terima kasih banyak. Nanti besok hadir kembali di program Bari Basa. Selamat pagi, Sari Batang Malabiriku.